Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hamdan Miftahus Surur. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Darul Huda Ponorogo, Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712511103. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi kemunduran umat Islam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Demikian, mohon arahan dan bimbingannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dapatnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu. Ardan Amirul, Emil Fatih, Bila, M. Ilyas, Yoza Jati Asmoro. Ada semua ya? Tidak ada yang izin? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pelajaran atau materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama terkait tentang apa faktor internal yang membuat Islam mengalami kemunduran. Mungkin ada yang tahu? Oke, silakan bisa dijawab. Umat Islam mengalami kemunduran karena mempunyai faktor internal seperti kemunduran intelektual, perbedaan politik, dan korupsi, serta faktor eksternal seperti serangan Mongol, penjajahan Barat, dan tertinggalnya penguasaan untuk pengetahuan modern. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Kemudian yang kedua, kenapa kok Islam itu sudah berjaya, tapi kok bisa mengalami kemunduran? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Umat Islam tidak hanya di kemundurannya itu tidak hanya di faktor eksternal, tetapi juga ada di faktor internal, seperti stagnasi pemikiran, politik dan lemahnya pendidikan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kemunduran umat Islam pada saat ini yang bisa kita ambil pelajarannya?
Oke. Pelajaran utamanya adalah membangun kembali peradaban Islam secara semangat ilmu, persatuan, kepemimpinan yang adil, dan keterbukaan dan ada perubahan serta inovasi yang tetap berdasari dengan nilai-nilai Islam. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jadi tujuan yang pertama kita mengidentifikasi apa toh sebenarnya penyebab dari kemunduran umat Islam yang awalnya Islam itu sudah mengalami kejayaan-kejayaan, tetapi di tengah perjalanan ternyata Islam juga bisa mengalami kemunduran. Yang pertama mengidentifikasi penyebabnya. Terus yang kedua, tujuan kita mempelajari ini agar tidak di masa depan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan masa lalu. Jadi dengan mempelajari ini kita tahu, oh ternyata penyebab dari Islam mengalami kemunduran itu ini. Jadi itu nanti bisa kita ambil yang baiknya, kemudian kita terapkan di masa yang akan datang, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, terima kasih. Langsung masuk ke materi. Silakan diperhatikan di proyektor. Situ periode kemunduran umat Islam. Kemudian periodisasi Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama periode klasik atau masa kemajuan Islam. Kemudian yang kedua periode pertengahan, masa kemunduran Islam. Yang ketiga periode modern, masa kebangkitan Islam. Kemudian di situ ada peta konsep yang pertama tentang faktor penyebab kemunduran Islam, yang kedua penjajahan bangsa barat atas dunia Islam, yang ketiga munculnya gerakan pembaharuan Islam. Terus ini adalah bukti-bukti kejayaan masa keemasan Islam. Adanya Istana Alhambra, kemudian Taj Mahal. Istana Alhambra itu di mana, Pak? Spanyol. Kemudian Taj Mahal? Menurut Syekh Ahmad Syarif Arselan, yang pertama umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan syariat. Yang kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Kemudian yang ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati. Terus yang keempat, munculnya umat Islam, mundurnya umat Islam disebabkan dengan hilangnya semangat jihad. Kemudian bangsa barat, mereka memiliki motivasi dalam menjajah negara-negara Islam. Motivasi yang pertama yaitu gold, motivasi yang kedua glory, dan motivasi yang ketiga adalah gospel. Gold nama? Semangat untuk mencari keuntungan. Glory? Semangat untuk mencapai kejayaan. Gospel? Semangat untuk menyebarkan agama Kristen. Niku semangat yang ditanamkan oleh orang-orang Barat, orang-orang Eropa untuk menjajah negara-negara Islam. Mungkin cukup itu untuk materi pada hari ini. Kita lanjutkan. Akan saya bagi kelompok menjadi 5. Akan saya kasih tugas. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan, di situ ada nama kelompoknya ditulis, kelompok berapa, kemudian nama anggotanya, nama panggilan saja, tidak usah nama lengkap, kemudian kelas 11, tanggal hari ini, tanggal tugas. Silakan dikerjakan, waktu 5 menit ya, cukup insyaallah. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Sudah selesai? Sabar?
penjajahan oleh bangsa negara faktor eksternal, hilangnya semangat istihad faktor internal, korupsi dan daya mewah faktor internal, revolusi industri di Eropa faktor eksternal. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari golongan kelompok 4 akan mempresentasikan kegiatan 2. Yang soal pertama akan dijadi pada tahun 1258 Masehi dan mengapa peristiwa itu dianggap sebagai awal kemunduran besar dalam sejarah Islam. Karena pada tahun 1258 Masehi itu Daulah Abbasiyah berbentuk dan sementara Daulah Abbasiyah itu adalah saat selesainya umat Islam. Yang kedua, mengapa punya Khalifah Utsmani pada tahun 1224 Masehi menjadi momen penting dalam sejarah umat Islam? Karena Khalifah Utsmani itu berperan besar dalam kemajuan umat Islam pada zaman dahulu, dan tentunya itu menyebabkan umat Islam itu terjadi kemunduran. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sudah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk hasil pekerjaannya, untuk kelompok 1 tadi membahas tentang faktor-faktor, mengkategorikan faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Di situ ada 6 faktor. Yang pertama, perebutan kekuasaan antar dinasti, itu termasuk faktor apa? Internal. Oke. Serangan Mongol ke Baghdad, eksternal, karena namanya serangan berarti itu munculnya dari luar. Kemudian penjajahan oleh bangsa Barat, eksternal. Hilangnya semangat ijtihad, korupsi dan gaya hidup mewah, revolusi industri di Eropa, eksternal. Menjawab kegiatan 2, menganalisis peristiwa sejarah. Yang pertama, apa yang terjadi pada tahun 1258 Masehi dan mengapa peristiwa itu dianggap sebagai awal kemunduran besar dalam sejarah Islam? Yang terjadi pada tahun 1258 Masehi adalah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Kemudian mengapa peristiwa itu dianggap sebagai awal kemunduran besar dalam sejarah Islam? Karena pada masa pemerintahan Abbasiyah itu adalah masa jaya-jayanya pemerintahan Islam. Terus yang kedua, mengapa runtuhnya Khalifah Utsmaniyah pada tahun 1924 menjadi momen penting dalam sejarah umat Islam? Karena pemerintahan Utsmaniyah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi umat Islam dan dunia. Sehingga ketika Daulah Utsmani mengalami kehancuran atau runtuh, di situ akhirnya umat Islam guncang. Umat Islam mengalami kemunduran. Sudah siap? Pertanyaan pertama, nomor 1. Salah satu faktor internal yang menyebabkan kemunduran umat Islam adalah A. Penjajahan oleh bangsa Barat, B. Perang salib, C. Perpecahan politik antar dinasti, D. Revolusi industri, E. Serangan tentara Mongol. Salah satu faktor internal. Sudah? Nomor 2, peristiwa runtuhnya Baghdad oleh serangan tentara Mongol terjadi pada tahun A. 1250 Masehi, B. 1258 Masehi, C. 1320 Masehi, D. 1453 Masehi, E.
1358 Masehi. Sebelum kita akhiri, saya ingin menyimpulkan untuk terkait pembelajaran pada kesempatan hari ini terkait tentang kemunduran umat Islam, faktor-faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran. Ada berapa faktor? Dua. Yang pertama faktor eksternal, yang kedua internal. Faktor internal apa saja? Korupsi, kemerosotan moral, perpecahan politik, cinta dunia, kemunduran intelektual. Oke, masih banyak lagi. Kemudian kalau faktor eksternal atau faktor yang muncul dari luar pemerintahan Islam, serangan antara Mongol, revolusi industri, perang salib, penjajahan bangsa barat. Terus untuk tugas kalian nanti setelah pulang dari sini, pulang sekolah, nanti akan saya kasih tugas untuk membuat infografis tentang faktor-faktor kemunduran umat Islam dan solusinya. Itu nanti tugasnya kelompok sesuai dengan pembagian kelompok pada hari ini. Jadi nanti silakan dikerjakan di rumah secara berkelompok, kemudian minggu depan hasilnya disampaikan, dipresentasikan oleh kelompok yang hari ini belum maju. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Sudah cukup? Terima kasih. Apabila dari saya ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.